Selamat malam Pak Wid, selamat malam teman-teman. Sini kami akan presentasi baja yang beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama Gustina Dwi dengan NIM 21B10027, Liri Cioni dengan NIM 21B10047, Berliana Safa 21B10077, dan saya Deregan dengan NIM 21B10082. Di sini kami akan mempresentasikan 4 materi, yaitu yang pertama sambungan balok kolom, yang kedua base plate, yang ketiga sambungan lewatan, yang terakhir adalah balok girder. Materi yang pertama yaitu sambungan balok kolom. Sambungan balok kolom merupakan elemen penting dalam konstruksi baja. Menentukan jenis, desain, dan kualitas sambungan balok kolom sangat mempengaruhi stabilitas dan kekuatan keseluruhan struktur. Sambungan balok kolom pada struktur baja mengacu pada metode penyambungan antara balok dan kolom untuk memastikan kekuatan dan keamanan struktur. Sambungan baut. Sambungan merupakan titik temu dari beberapa komponen batang dengan menggunakan suatu cara tertentu. Salah satu sistem sambungan di samping las yang cukup populer adalah sambungan baut. Baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir, serta satu ujungnya dibentuk kepala baut, yaitu umumnya berbentuk kepala segi 6, dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Dalam pemakaian di lapangan, baut dapat digunakan untuk membuat konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak, maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar atau dilepas kembali. Pada tabel 6.1, tipe-tipe baut. Di sini ada beberapa tipe baut, beberapa diameter, dan prof stress dan kuat tarik. Sini saya membacakan salah satu, yaitu pada tipe baut A325 dengan diameter 12,7 sampai 25,4 mm dengan prof stress-nya itu 585 MPa dengan kuat tarik minimum 825. Di sini ada beberapa keuntungan dan kekurangan sambungan baut. Keuntungan yang pertama yaitu pemasangan atau penyetelan konstruksi di lapangan jauh lebih mudah. Kedua, konstruksi sambungan dapat dibongkar pasang. Tiga, dapat dipakai untuk menyambung dengan jumlah tebal baja lebih dari 4D. Tidak seperti paku keling yang dibatasi maksimum 4D. Yang terakhir, dengan menggunakan jenis baut mutu tinggi, maka dapat digunakan untuk konstruksi berat atau jembatan. Kekurangannya yaitu dapat menjadi potensi resiko dari pemasangan baut Kekurangan baut dapat menjadi potensi resiko dari pemasangan baut dalam sambungan baja. Kekurangan baut dalam sambungan baja diantaranya yaitu ukuran lubang baut yang tidak presisi membuat baut tidak dapat membuat sambungan terpasang sempurna. Yang kedua, lubang yang ada pada baut membuat reduksi pada kekuatan baja. Tiga, adanya celah dan lubang baut membuat baut perlu dilakukan pengecekan berkala. Hal ini dikarenakan celah baut berpotensi longgar karena beban yang dinamis dari waktu ke waktu. Yang terakhir, prosedur pemasangan dari satu buah baut yang tidak sempurna mempengaruhi kekuatan baut keseluruhan. Tahanan nominal baut. Suatu baut yang memikul beban terfaktor RU sesuai persyaratan LRFD harus memenuhi RU kurang dari sama dengan theta RN. RU. Dengan RU adalah tahanan nominal baut, sedangkan theta adalah faktor reduksi yang diambil sebesar 0,75 besarnya. RU berbeda-beda untuk masing-masing tipe sambungan.
Selanjutnya tahanan geser baut. Tahanan nominal satu buah baut yang memikul gaya geser memenuhi persyaratan sama dengan M kali R1 kali FUB kali AB. Dengan R1 0,50 untuk baut tanpa ulir pada bidang geser. R1 0,40 untuk baut dengan ulir pada bidang geser. FUB adalah kuat tarik baut dengan satuan MPa. AB adalah luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir. Dan M adalah jumlah bidang geser. Tahanan tarik baut. Baut yang memikul gaya tarik tahan nominalnya dihitung menurut Rn sama dengan 0,75 kali FUB kali AB. Dengan FUB adalah kuat tarik baut dan AB adalah luas bruto penampang baut pada daerah tak berulir. Tahanan tumbuh baut nominal tergantung kondisi yang terlemah dari baut atau komponen plat yang disambung. Besarnya ditentukan sebagai berikut. Rn sama dengan 2,4 kali dB kali TP kali Fu. Dengan dB adalah diameter baut, TP adalah tebal plat, dan Fu adalah kuat tarik putus terendah dari baut atau plat. Selanjutnya ada sambungan las. Sambungan las adalah salah satu cara menyambungkan baja dengan cara pemanasan bahan baja hingga mencapai suhu leleh yang menyebabkan bahan plastis hingga cair dengan maupun tanpa penambahan pengisi. Pemanasan baja ini kemudian didiamkan hingga dingin. Proses pendinginan yang terjadi akan membuat bahan baja yang leleh mengeras kembali. Pengerasan inilah yang nantinya menjadi kekuatan bagi sambungan las. Adapun kelebihan dari sambungan las yaitu yang pertama lebih kokoh karena pada sambungan las pertemuan sambungan mengalami peleburan bersama dengan elektroda las. Peleburan ini yang membuat sambungan las dapat lebih kokoh dari sambungan yang lain. Yang kedua, bentuk sambungan las relatif lebih rapi karena antara sambungan dan elektroda melebur sempurna dan membuat permukaan las berbentuk rata. Yang ketiga, berat sambungan las yang ringan. Berat dari sambungan las yaitu 1% sampai 1,5% dari berat total konstruksi. Berat ini jauh lebih ringan daripada paku keling dan baut yang berkisar 2,5 sampai 4% berat total konstruksinya. Yang keempat, waktu pengerjaan yang lebih cepat karena sambungan las hanya perlu menggunakan alat las dan elektroda las tanpa melakukan pembuatan lubang. Yang terakhir, kekuatan konstruksi yang disambung tidak berkurang karena tidak dilakukan pelubangan dari konstruksi tersebut. Selanjutnya, ada kekurangan dari sambungan las, yaitu kualitas kekuatan las tergantung pada kualitas pengelasan yang dilakukan. Jadi, apabila pengelasan yang dilakukan baik, jadi kekuatan sambungan baja juga akan lebih baik. Namun, apabila terdapat kesalahan, akan berakibat buruk hingga akan merusak sambungan lain dan terjadi keruntuhan konstruksi. Yang kedua, konstruksi las tidak dapat dibongkar pasang karena sambungan las terjadi karena lelehan pada sambungan dan elektroda las. Apabila ingin membongkar sambungan, harus memotong bagian sambungan tersebut. Selanjutnya, Selanjutnya ada jenis-jenis dari sambungan. Yang pertama itu ada sambungan sebidang atau bed joint. Sambungan ini umumnya dipakai untuk plat-plat datar dan tidak ada eksentrisitas. Yang kedua ada sambungan lewatan atau lap joint, yaitu jenis sambungan yang paling banyak dijumpai yang cocok untuk tebal plat yang berlainan. Yang ketiga ada sambungan tegak atau T-joint, banyak dipakai untuk membuat penambang tersusun seperti bentuk L, plat girder, dan stiffener. Dan yang keempat ada sambungan sudut atau corner joint dipakai untuk penampang tersusun berbentuk kotak yang digunakan untuk kolam atau balok. Yang terakhir ada sambungan sisi atau edge joint. Nah, ini ada gambar tipe-tipe sambungan lasnya. Selanjutnya, Selanjutnya ada jenis-jenis las. Yang pertama itu adalah las tumpul atau groove welds. Las ini dipakai untuk menyambung batang-batang sebidang. Lalu ada las sudut atau fillet welds. Tipe las ini paling banyak dijumpai dibandingkan tipe las yang lain. 80% sambungan las menggunakan tipe las sudut. Dan yang terakhir adalah baji dan pasa atau slot and plug weld. Jenis las ini biasanya digunakan bersama-sama dengan las sudut. Di sebelah ada gambar-gambar dari jenis sambungan lasnya.
Selanjutnya, ada pembatasan ukuran las sudut. Ukuran las sudut ditentukan oleh panjang kaki. Panjang kaki harus ditentukan sebagai panjang A1 dan A2. Ada gambar ukuran las sudut, yang A itu las sudut konkav dan yang B adalah sudut konveks. Selanjutnya ada pembatasan ukuran minimum las sudut. Pada tabel 71 ukuran minimum las sudutnya, tabel platnya T kurang dari 7, ukuran minimum las sudutnya 3, dan ukuran selanjutnya. Selanjutnya, ada pembatasan ukuran maksimum dari las sudut untuk komponen dengan tebal kurang dari 6,4 mm diambil setebal komponen, sedangkan untuk komponen dengan tebal 6,4 mm atau lebih diambil 1,6 kurang dari tebal komponennya. Panjang efektif las sudut adalah seluruh panjang las sudut berukuran penuh dan paling tidak harus 4 kali ukuran las. Jika kurang, maka ukuran las untuk perencanaan dianggap sebesar seperempat kali panjang efektif. Pembatasan ukuran maksimum las sudut pada gambar tersebut. Selanjutnya, tahanan nominal sambungan las. Filosofi umum dari LRFD terhadap persyaratan keamanan suatu struktur. Dalam hal ini, terutama untuk kelas, persamaannya yaitu faktor ketahanan RNW lebih dari RU, lalu ada las tumpul, kuat las tumpul, penetrasi penuh, ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, bila sambungan dibebani dengan gaya tarik atau gaya tekan aksial terhadap los efektif, maka faktor tahanan RNW sama dengan 0,90 kali TE kali FY untuk bahan dasar, dan RNW sama dengan 0,90 kali TE kali FYW untuk las. Yang kedua, bila sambungan dibebani dengan gaya geser terhadap los efektif, maka faktor tahanan RNW sama dengan 0,90 kali TR kali 0,6 kali FY untuk bahan dasar, dan RNW sama dengan 0,80 kali TE kali 0,6 kali FUW untuk kelas, dengan FY dan FU adalah kuat leleh dan kuat tarik putus. Selanjutnya adalah sudut, kuat rencana persatuan panjanglah sudut, yaitu faktor tahanan RNB sama dengan 0,75 kali TE kali 0,6 kali FUW untuk kelas. Lalu faktor tahanan RNW sama dengan 0,75 kali TE kali 0,6 kali FU untuk bahan dasar. Selanjutnya untuk baji dan pasak, kuat rencana bagi las baji dan pasak ditentukan faktor tahanan RNW sama dengan 0,75 dikali 0,6 kali FUW kali AW. AW adalah luas geser efektif las dan FUW adalah kuat tarik putus logam las. Selanjutnya, split. Merupakan plat yang berada di antara kolom baja dengan pondasi yang terbuat dari material beton pada umumnya. Base plate merupakan salah satu komponen pokok pada baja yang menjadi penghubung struktur baja bagian atas dengan struktur di sisi bawah untuk menambah kekuatan bagian dasar bangunan. Lalu, untuk fungsinya meneruskan beban dari kolom ke pondasi serta meratakan beban kolom yang terjadi. Selanjutnya, plat dasar dihubungkan dengan kolom baja melalui sambungan las. Penghubung antara kolom baja dengan pondasi beton memiliki dua tipe perletakan, yaitu sendi dan jepit. Sendi, baut angkur tidak memikul momen, hanya memikul tekan atau tarik. Sedangkan jepit sebagai baut angkur memikul tarik akibat momen, sedangkan yang lainnya memikul tekan. Lalu, di sini terdapat gambar penampang dikurangi 0,95 D per 2 situ N sama dengan B minus 0,8 BF per 2
Dan X itu ada F minus D per 2 ditambah TF per 2. Keterangannya, B itu merupakan lebar bed, N panjang, lalu ada B itu lebar sayap, dan D berkaitan dengan momen lentur yang bekerja pada base plate, maka tinjauan desain untuk suatu base plate dapat dibagi menjadi 4 kategori. Di sini ada kategori A, merupakan struktur base plate tanpa beban momen lentur, atau dalam bentuk idealisasi tumpuan adalah berupa sendi. Dalam kasus ini, base plate harus mampu memikul gaya aksial serta gaya geser. Untuk memenuhi syarat kesetimbangan statis, reaksi tumpuan pada beton harus segaris dengan beban aksial yang bekerja, di mana PU kurang dari faktor tahanan C dikali PP atau reaksi tumpuan pada beton. PP didapatkan sama dengan 0,85 dikali FC dikali A1 dikali akar A2 per A1. Syaratnya, akar A2 per A1 kurang dari sama dengan 2. Keterangan faktor tahanan C-nya adalah 0,6, FC mutu kuat tekan beton, A1 merupakan luas penampang baja yang secara konsentris menumpu pada permukaan beton, A2 merupakan luas maksimum bagian permukaan beton yang secara geometris sama dengan dan konsentris dengan daerah yang dibebani. Untuk base plate yang termasuk kategori 1 tidak ada momen lentur, maka A sama dengan B kali N, sehingga PU kurang dari 0,6 dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali N dikali akar A2 per A1. Selanjutnya untuk kategori B, dalam kategori ini base plate harus memikul gaya aksial dan geser, juga memikul momen lentur dan intensitas yang cukup kecil. Momen lentur yang bekerja dianggap sebagai beban terpusat atau PU, di mana E sama dengan MU per PU, 0 kurang dari MU, kurang dari PU dikali N per 6, 0 kurang dari E kurang dari N per 6, Y sama dengan N per 2E, E sama dengan N minus Y per 2. Untuk base plate dalam kategori ini berlaku hubungan sebagai berikut. A1 sama dengan B kali Y, PU kurang dari sama dengan 0,6 dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali Y, akar A2 per A1 kurang dari sama dengan 0,6 kali 0,85 dikali FC dikali B dikali Y kali 2. Kemudian ada kategori C. Intensitas momen lentur kian meningkat. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa base plate berada pada batas elastisnya. Dengan penambahan sedikit intensitas momen lentur saja akan mengakibatkan pengangkatan atau uplift base plate terhadap beton penumpu. Jarak eksentrisitas maksimum yang belum mengakibatkan gaya uplift pada base plate adalah sebesar N per 6. Di sini ditampilkan gambar base plate dengan eksentrisitas beban E sama dengan N per 6, di mana E merupakan MU per PU, 0 kurang dari MU sama dengan PU dikali N per 6, E sama dengan N per 6, Y sama dengan N minus 2E, atau 2N per 3. Untuk base plate dalam kategori C, berlaku hubungan A1 sama dengan B kali Y. Lalu PU kurang dari 0,6 dikali 0,85 dikali FC dikali BY
akar A2 per A1 kurang dari 0,6 dikali 0,85 dikali FC dikali BY. Lalu BU kurang dari 0,51 dikali FC dikali B dikali 2/3N akar A2 per B dalam kurung 2N per 3 dari 1,02 dikali FC dikali B dikali Y dikali 2/3N. Ya. Kategori D terjadi sudah melebihi N per 6 atau E per 6. Angkur harus didesain agar dapat menahan gaya uplift yang terjadi. Dalam kasus ini ada dua variabel yang harus dihitung, Y dan gaya tarik pada angkur TU. Sebagai penyederhanaan, maka bentuk faktor tahanan C dikali PP dapat ditulis sebagai berikut. PU sama dengan faktor tahanan C dikali PP sama dengan faktor tahanan C dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali Y dikali akar A2 per A1 sama dengan Q. Dengan Q sama dengan faktor tahanan dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali akar A2 per A1. Selanjutnya. Selanjutnya ada sambungan lewatan. Sambungan lewatan itu sendiri mengandalkan secara penuh pada kekuatan lekat antara dua tulangan yang saling dilewatkan. Penyambung dengan cara ini biasanya dibatasi untuk diameter tulangan maksimum 33 mm. Sambungan dengan las secara ekonomis dapat digunakan jika ukuran baja tulangan lebih besar dari 33 mm. Sambungan lewatan sebaiknya tidak diletakkan pada daerah yang terjadi momen lentur maksimum, dan selain itu sebaiknya beberapa sambungan lewatan tidak terkumpul pada satu lokasi yang sama karena akan memperlemah penampang beton. Dan selanjutnya, penempatan beberapa sambungan lewatan pada satu lokasi juga dapat mengakibatkan penumpukan tulangan pada lokasi tersebut, yang akhirnya akan menimbulkan kesulitan pada saat pelaksanaan penuangan adukan beton ke dalam cetakan balok. Yang selanjutnya, sambungan lewatan pada kondisi tarik. Ada dua alternatif untuk sambungan lewatan pada kondisi tarik, yaitu sambungan lewatan kelas A dan kelas B yang tidak boleh kurang dari 300 mm dan besarnya itu sambungan lewatan kelas A 1 per D dan sambungan lewatan kelas B 1,3 per D, dan di bawah ini ada tabel kelas sambungan lewatan dalam kondisi tarik, yaitu ada nilai AS terpasang dibagi dengan AS perlu, nilainya lebih dari 2, yaitu presentasi maksimum AS yang disambung sepanjang LD pada nilai 50 ada di kelas A dan nilai 100 kelas B. Dan yang selanjutnya ada AS terpasang dibagi dengan AS perlu, yaitu nilainya kurang dari 2, yaitu presentasi maksimum AS yang disambung sepanjang LD yang berada di angka 50 itu kelas B dan 100 kelas B. Yang selanjutnya ada sambungan lewatan pada kondisi tekan. Panjang sambungan lewatan tekan ditentukan dalam ACI 318M 11 pasal 12.16, yaitu ISC lebih dari 0,071 dikali FY dikali DB untuk FY kurang dari 420 MPa, sedangkan ISC sama dengan 0,13 FY kurangi 24 kali DB untuk FY lebih dari 420, di mana DB itu diameter nominal tulangan yang disambung. Dalam semua hal, panjang lewatan pada kondisi tekan tidak boleh kurang dari 300 mm. Di samping ini untuk nilai kuat tekan beton FC kurang dari 21 MPa. Yang selanjutnya di sini ada gambar sambungan lewatan, lokasi sambungan lewatan pada balok dapat dilihat seperti gambar yang tertera. Yang selanjutnya ada balok girder. Balok girder ini merupakan komponen struktur lentur yang tersusun dari beberapa elemen plat. Dan balok girder ini sebuah balok dengan ukuran penampang pelintang yang besar serta bentang yang panjang. Beberapa penampang pelintang dapat dilihat pada gambar di samping.
ada penampang yang sering digunakan, yang pada gambar A dan gambar B itu jenis penampang yang memiliki 2 plat badan dan 2 plat sayap, dan yang terakhir adalah sebelum dikenal metode pengelasan, maka digunakan sambungan baut atau paku keling. Dan yang selanjutnya ini ada kurva hubungan antara kuat momen nominal Mn versus rasio kelangsingan atau lambda. Dapat dilihat, yang A itu ada batas tekuk torsi, yang B batas tekuk local flange, dan yang terakhir batas tekuk local web. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.